pukul 18.0358, tinggi hilalnya 1,95 derajat. Masih cukup rendah. Umur hilalnya 9 jam 40 menit 35 detik. Ini hanya 2 dimensi, hanya tinggi saja, tidak membahas, tidak menggambarkan elongasinya. Tapi dengan tingginya 1,95 dipastikan elongasinya juga tidak besar harganya. Baik, mohon maaf. Oke. Nah, baik. Kita coba bandingkan posisi di Jakarta 18 Maret kemarin, 28 Ramadan, saat terbenamnya matahari. Bulan sudah terbenam terlebih dahulu sehingga tinggi bulannya negatif minus 9,07. Dan kalaupun kita melihat ada yang memotret, nah kita lihat bentuknya pun sabit tua dan telungkup. Ini gak boleh, hilal telungkup gak boleh. Kenapa? Kalau telungkup berarti matahari ada di atas. Nah ini kita lihat kemarin. Lalu hari ini istimewa -1 hari wajar negatif karena sehari sebelum istimewa. Hari ini yang menentukan 19 Maret, 29 Ramadan 1447 Hijriah, istimewa terjadi 082323, tinggi bulan di Jakarta 1,95 derajat. Jadi secara astronomis masih di bawah 3 derajat, masih rendah. Bentuknya sabit muda miring ke utara. Mengapa? Karena tanduk dari bulan itu sendiri, sabitnya itu miring ke utara karena bulan letaknya berada di utara matahari. Dengan fraksi iluminasi 0,20%. Lemah. Kenapa? Karena mata awam yang umum dapat melihat hilal itu dengan 1%. Ini jauh. Lemah sekali. Kemudian besok, nah ini. Tanggal 20 Maret, ya kita lihat tinggi bulannya besok sudah 12,52 derajat, besar sekali. Kemudian fraksi iluminasinya 2,47. Besok itu mata orang awam pun mudah melihat bulan. Syaratnya kalau cuaca cerah, tidak ada awan. Nah kita lihat di sini, sengaja ini 29, di sini tidak dituliskan. Kita menghargai dan menunggu sidang isbat penetapannya dulu, baru ditulis apakah ini tanggal 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Baik, kita terus. Nah, maaf ini loncat-loncat. Baik, ini ilustrasi kriteria MABIMS. Ini ada horizon ufuk. Ketinggian 3 derajat itu setara dengan 6 kali lebar piringan matahari kalau Bitasbi. Kemudian elongasi jarak bulan matahari 6,4 derajat. Nah hati-hati dengan 6,4 derajat. Karena ada yang menganggap kalau 6 derajat 6 menit itu 6,6 katanya. Salah. 6,6 derajat 6 menit adalah 6,1 derajat. Karena 6/60 derajat. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Ini elongasi, tinggi toposentrik minimum 3 derajat dan elongasi geosentrik minimum 6,4 derajat. Pakai dan. Dan itu harus memenuhi kedua-duanya. Mengapa harus memenuhi? Tadi sudah dijelaskan bahwa ketinggian ini dipengaruhi oleh cahaya safak. Semakin rendah maka cahaya senja akan mengalahkan cahaya hilal yang lemah. Semakin tinggi, pengaruhnya semakin kecil. Kemudian elongasi menyebabkan tebal dan tipisnya hilal. Kalau hilal itu sudah di atas 6,4 derajat, memungkinkan hilal itu memasuki kriteria visibilitasnya. Kemudian kedua parameter ini markasnya untuk wilayah Indonesia, tempat dimanapun wilayah NKRI yang memenuhi kedua parameter tersebut. Posisi hilal adalah bagian pusat piringan bulan, center of the moon. Kesepakatan Labuan Bajo 2018. Ini pure astronomi. Astronomi menghitungnya dari titik, tidak atas, tidak bawah.
Nah, kita lihat di sini. Peta visibilitas hilal akhir Ramadan menjelang Syawal. 1447 Hijriah kriteria baru Mabim, Kamis Kliwon 19 Maret 2026 pada saat matahari terbenam di masing-masing tempat di seluruh dunia. Kita lihat kurva yang landai ini adalah kurva ketinggian 3 derajat. Jadi pada saat matahari terbenam di setiap titik-titik ini tinggi hilalnya 3 derajat. Di sini lebih besar dari 3, di sini lebih kecil. Yang kedua, kurva yang tegak ini adalah elongasi. Jadi di sini 6,4 derajat, 6,4 terus. Karena kriteria tadi menggunakan kata dan, maka kita melihat petanya sebagai irisan yang memenuhi keduanya. Maka daerah yang berwarna hijau merupakan wilayah yang sudah memenuhi kriteria baru Mabims. Sementara yang berwarna magenta tidak memenuhi. Termasuk Indonesia. Bahkan di semua Mabims kita lihat di sini. Mulai di sini India ke sana masuk. Jadi India ke barat sudah masuk kriteria Mabim, hanya mereka tidak menggunakan kriteria Mabim. Karena kriteria Mabim digunakan di wilayah Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kesepakatan pemerintah G2G. Nah, sehingga 5 kali lebar piringan matahari kayak biji tasbih sebanyak 7,5. Ke atas 3 derajat sama dengan biji tasbih bulan sebanyak 6 bulan ke atas. Ya. Ini hanya ilustrasi saja. Kemudian bulan terbenam 15 menit. Lalu saya ingin menunjukkan sedikit, Pak. Selain selain Mabim, ada juga yang bisa menjelaskan lebih seluruhnya, lebih detail. Sama saja visibilitas. Syaukat Muhammad Odeh dengan hilal kriteria Odeh tanggal 19 Maret 2026 saat matahari terbenam di masing-masing tempat, ya, membagi-bagi wilayah di dunia, daerah-daerah dengan warna red, impossible, yang menunjukkan bahwa bulannya di bawah ufuk. Lalu ada yang no color, not possible, termasuk sampai dengan daerah, kalau Arab sudah masuk ya, India ya, di sini, Afrika. Ini sama, not possible. Hilal tidak akan teramati menurut Syaukat Muhammad Audah. Dia ahli falak, kelahiran orang Palestina, kemudian lahir di Kuwait dan sekarang dia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dia adalah Director of Astronomy tentang masalah hilal. Baik, izin Pak Cecep barangkali bisa dipersingkat sedikit. 1 menit lagi? Iya, silakan. Oke. Nah, ini baru. Kalau yang blue, need optical aid. Jadi kalau di Saudi Arabia hari ini itu memungkinkan dilihat dengan teleskop, Pak. Warnanya biru menurut Odeh. Kesini could be seen by naked eyes, apalagi ke sana itu memudahkan. Dan karena 1 menit, nah kita sekarang menantikan 117 titik lokasi Ru'yatul Hilal di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling banyak adalah Jawa Timur, Pak, 28 titik lokasi. Sementara Aceh di sana 6 titik, ya, 6 titik. Dan saya mungkin akan membacakan sekitar 1 menit lah, setengah menit. Oh. Kesimpulan. Berdasar kriteria Mabim 3 dan 6,4, jadi tingginya 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pada tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, 19 Maret 2026 Masehi, posisi hilal di sebagian wilayah Provinsi Aceh telah memenuhi parameter tinggi hilal minimum 3 derajat pada kriteria Mabim. Namun tidak memenuhi parameter elongasi minimum 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah secara hisab Mabims jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Tingginya masuk tapi elongasi tidak. Padahal Mabim mensyaratkan dua-duanya harus memenuhi. Itu syaratnya wajib dua-duanya. Tidak pakai atau dan.
Kemudian kelaziman penentuan bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yah sebagai konfirmasi atau verifikasi dari hisab. Pada hari ru'yah tanggal 19 Maret 2026 Masehi, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara, nah lebih mudah ini Pak, 0,91 derajat sampai dengan 3,13 derajat, dan elongasi antara 4,54 derajat sampai dengan 6,10. Lebih mudah ya, karena elongasi kan minimalnya 6,40 ya, 6,4 tuh 6,40 sama. Di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat mabims. Oleh karenanya hilal menjelang awal Syawal 1447 Hijriah pada hari ru'yat ini sekaligus pada hari isbat ini secara teoritis diprediksi tidak mungkin dapat diruyat karena posisinya berada di bawah kriteria visibilitas hilal pada saat matahari terbenam. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilkan hasil yang berbeda. Dan ini kemudian kenapa ru'yatul hilal diperlukan. Tetapi di sini kemudian yang menjadi titik tolak kami adalah di sini hasilnya masih kosong. Kemudian yang juga bisa kami sampaikan di sini, ya, kami di Nahdlatul Ulama memedomani ru'yatul hilal adalah sebagai ibadah yang sifatnya fardu kifayah. Pemerintah menggelar sidang isbat yang sekarang sedang kita lakukan bersama-sama, dan salah satu pilar sidang isbat itu adalah adanya ru'yatul hilal. Maka kami melalui Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu menginstruksikan adanya penyelenggaraan ru'yatul hilal awal Syawal 1447 Hijriah yang saat ini sudah terdokumentasi di 80 titik. Ada titik-titik yang memang beririsan dengan lokasi dari Kementerian Agama, tapi ada juga titik-titik yang berjalan secara mandiri. Nah, kemudian kami juga sudah mendapatkan pengaturan itu terkait dengan bagaimana jika ada laporan terlihatnya hilal, itu jika ada yang bersifat kasat mata atau bil fi'li, maka dikembalikan kepada keputusan Muktamar tahun 2021 nomor 34 dan turunannya sebagai surat keterangan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 001 SK LFPBNU 3 tahun 2022. Demikian juga jika ada yang melaporkan terlihat dengan teleskop yang ditempelkan ke mata, ini juga kembali ke keputusan yang sama. Dan apabila ada laporan terlihat menggunakan teleskop yang berkamera, itu diperlakukan sesuai dengan keputusan Basul Masail tahun 2024. Nah, uraiannya adalah di halaman selanjutnya. Mohon izin. Boleh dipersingkat Pak Kiai? Baik, tinggal 1 menit. Ya. Baik, jadi keputusan Muktamar 34 ini pada dasarnya adalah imkan ru'yah bisa menjadi syarat untuk menerima laporan ru'yatul hilal dengan berdasarkan perhitungan minimal 5 metode yang akurat. Dan 5 metode itu menyimpulkan sebenarnya tidak ada imkan ru'yah di Indonesia. Kemudian SK-nya Lembaga Falakiyah PBNU itu juga menetapkan bahwa imkan ru'yah di Nahdlatul Ulama adalah tinggi 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Sementara keputusan Basul Masail NU di Surabaya tahun 2024 itu menyimpulkan hasil ru'yat hilal yang menggunakan kamera dilekatkan pada teleskop dan ada sistem olah citra itu hanya bisa diterima apabila sudah memenuhi imkan ru'yah setempat. Mohon izin, ini ada kesimpulannya. Nah, ini melompat, mohon maaf. Nah, PBNU akan menyampaikan ikhbar. Ini tetap kami secara etis menunggu keputusan isbat yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian apabila terdapat laporan terlihatnya hilal, kami akan menunggu argumen pemerintah Republik Indonesia dalam sidang isbat sebelum menyatakan ikhbar. Apabila tidak terlihat hilal, kami akan mendorong supaya Ramadan istiqmal, sehingga 1 Syawal itu bertepatan dengan Sabtu 21 Maret 2026 yang dimulai dari malam Sabtu. Di sini sebelum kami tutup ada yang paling signifikan adalah kesimpulan. Nahdlatul Ulama berpedoman pada ru'yatul hilal dalam menetapkan 1 Syawal.
Bagaimana cara memperlakukan, baik itu diterima maupun ditolaknya laporan rukyat, itu sudah dijabarkan. Kemudian yang ketiga, ini yang saya kira sangat krusial, dan ini menjadi pesan penting yang perlu kami sampaikan adalah, Nahdlatul Ulama mengharapkan pemerintah, Menteri Agama Republik Indonesia untuk tetap konsisten dengan kriteria BIMS, karena ini merupakan produk kesepakatan bersama di tingkat Asia Tenggara yang telah diperjuangkan demikian lama. Kalau dalam sejarah itu sampai dari mulai tahun 2012 sampai sekarang. Demikian dari kami. Wa akhiran wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hijriah pada hari ru'yat ini sekaligus pada hari isbat ini secara teoritis diprediksi tidak mungkin dapat diruyat karena posisinya berada di bawah kriteria visibilitas hilal pada saat matahari terbenam. Kami akan mendorong supaya Ramadan istiqmal sehingga 1 Syawal itu bertepatan dengan Sabtu 21 Maret 2026 yang dimulai dari malam Sabtu. Syawal 1447 Hijriah untuk berkenan naik ke atas panggung. Yang kami hormati Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ma'rufin dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Syarif Ahmad Hakim MH dari PP Persatuan Islam, dan yang kami hormati Bapak Kiai Haji Julian Lukman LCMA, pengurus pusat Al-Wasliyah. Disilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, yang akan dipaparkan oleh Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak-bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para peserta sidang isbat awal Syawal 1447 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya Cecep Nurwendaya, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, data posisi hilal penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Pertama adalah hari hisab, hari istimewa, hari ru'yah, sekaligus hari isbat, penetapan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa periode rata-rata fase bulan 29,53055 hari. Hari ini adalah tanggal 29. Tanggal yang menentukan apakah secara hisab dan secara ru'yah
besok sudah memenuhi kriteria awal bulan Syawal, ataukah kita harus mengistiqmalkan, menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari? Baik, saya akan mencoba membahasnya dalam paparan. Yang pertama adalah kita coba melihat peta, bukan elongasi, kita ketinggian dulu. Pertama, peta ketinggian hilal saat matahari terbenam Kamis 19 Maret 2026 Masehi, penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Konjungsi terjadi pada hari ini Kamis 19 Maret 2026 secara dunia pukul 01.23.23 Universal Time atau Greenwich Mean Time. Tinggi hilal adalah posisi bulan relatif terhadap horizon pengamat. Tinggi ini sangat mempengaruhi penampakan hilal, ketampakan hilal. Mengapa? Karena sangat dipengaruhi oleh cahaya syafaq atau cahaya senja. Kalau tingginya rendah, hilal pun sulit teramati. Semakin tinggi, semakin memungkinkan hilal teramati. Karena pengaruh syafaq semakin jauh dari horizon, jauh dari ufuk, itu semakin melemah. Tinggi hilal di wilayah daratan dunia, kita lihat di sini. Mohon maaf. Antara minus 2,2 derajat di New Zealand, Selandia Baru, kemudian sampai di Amerika 12,2 derajat di daratan dunia. Karena kita membahasnya daratan dunia. Kemudian kita lihat di sini. Nah, dari sini kita bisa membayangkan, berarti sangat mungkin ada 2 hari yang berbeda mengalami satu Syawal di dunia ini. Mengapa? Karena tingginya yang di sini sangat rendah, di sini sangat tinggi. Itu baru ketinggian. Yang kedua adalah yang mempengaruhi bagaimana hilal tampak atau tidak adalah elongasi atau sudut elongasi. Elongasi adalah posisi bulan relatif terhadap matahari. Ini sangat penting. Bahkan secara astronomi ini lebih penting. Kenapa? Karena tidak terpengaruh oleh lintang pengamat. Ya. Nah, elongasi ini menyebabkan seberapa besar, seberapa tebal atau tipisnya hilal. Semakin jauh jarak matahari ke bulan, elongasi semakin besar, maka hilal semakin tebal. Dan kalau hilal semakin tebal, maka memungkinkan dapat terlihat atau dilihat. Elongasi geosentrik adalah kesepakatan yang dipergunakan di Indonesia, bulan di wilayah daratan dunia antara 3,4 derajat di New Zealand sampai dengan 15,1 di Amerika. Nah, jadi semakin terbenamnya matahari terlambat, maka bulan pun bergerak di matahari menyebabkan elongasi semakin panjang atau semakin besar. Lalu baik kita lihat, betulkah hari ini terjadi konjungsi geosentrik yang dikenal sebagai ijtima? Memang benar, secara astronomis hari ini tanggal 19 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah pada pukul 08.23.23 waktu Indonesia Barat atau 09.23.23 waktu Indonesia Tengah atau 10.23.23 waktu Indonesia Timur, bulan dan matahari memiliki value, memiliki harga bujur ekliptika yang sama. Inilah konsep konjungsi. Namun ternyata bulan berada di sebelah utara matahari sebesar 1 derajat 45:17 detik atau sekitar 1,75 derajat di utara matahari. Menyebabkan menjelang Syawal ini tidak ditandai oleh gerhana matahari. Kenapa? Karena memang ada lintangnya, lintang ekliptika. Baik, saya coba menunjukkan bagaimana dengan
di Jakarta, posisi di Jakarta saat ini. Pada saat matahari terbit di Jakarta, pukul 05.5701 ada yang mengatakan hilal belum lahir. Ya, kenapa? Karena istimewa belum terjadi. Istimewa akan terjadi pada pukul 08.23.23 WIB. Ada yang mengatakan umur hilalnya 0 jam. Hilal adalah anak bulan. Istimewa adalah menyatunya bulan dan matahari tampak dari bumi. Jamaah menyebabkan terbentuknya hilal. Lalu pada saat matahari terbenam di Jakarta,